Kita turun. Sebentar. Kita parkir dulu. Nah, ini sudah parkir. Ayo turun, Dok. Oke, Bos. Syamil, Dodo, jangan terlalu jauh ya mainnya. Beres, Paman. Kaligrafi ini bagus sekali. Kaligrafinya bagus sekali ya. Coba lihat. Sana yuk, Dok. Itu. Oke. Kamu jangan sampai merusak barang-barang di sini. Dari kulit Ada sampah. juga. Obat itu kenal kamu, Dok. Pasti. Jangan-jangan saudara Berapa kamu, ini, Dok. Pak? Ah, masa sih? Bagus Nggak juga ya. mungkin. Iya. Ini kalau yang gambar dari kulit apa, Pak? Wow, Besar sekali. ada beduk raksasa. Kita lihat yang Ayo ke sana, Mil. Aduh. Wah, beduknya besar sekali, Dok. Suaranya kayak apa, Dok, kalau ditabuh? Kamu mau tahu, Syamil? Dengerin ya. Kamu mau apa, Dok? Tenang, lihat saja nanti. Waduh, biasanya bakal kacau nih. Nah, itu dia. Hah? Kamu yakin, Dok? Yakin dong. Dengerin ya. Enak ya, Kak, es krimnya? Iya, pelan-pelan makannya, biar lama. Pukulan Halilintar. Hah? Lihat. Iya. Suara. Hah? Kok ada yang nangis? Wah, gawat nih. Kenapa menangis? Ya kali, Dok. Loh, kenapa kalian menangis? Es krimnya jatuh. Kenapa bisa jatuh? Kaget, Bu. Tiba-tiba ada suara beduk keras sekali. Siapa yang mukul beduk? Ini, Bu. Dodo, Bu. Tapi Syamil yang nyuruh, Bu. Ah, enak aja kamu, Dok. Kamu sendiri kan yang mukul. Tapi kamu penasaran kan pengen tahu suaranya? Tapi aku kan gak nyuruh mukul. Sudah. Lain kali jangan lakukan itu lagi ya. Iya, Bu. Maafkan Maafkan kami. Ya, Kakak, Dedek, sudah, jangan nangis lagi. Ayo kita beli es krim lagi. Bapak panitia, nyariin ini ya, Pak. Iya. Kalian yang mukul beduk ini ya? Iya, Pak. Dodo yang mukul. Beduk ini hanya untuk dipamerkan, tidak untuk dipukul ya. Kan ada tulisannya. Beduk ini tidak boleh dipukul. Maaf ya, Pak. Habis Dodo penasaran sih. Ya sudah, lain kali jangan dilakukan lagi ya. Untung Bapak itu tidak marah. Sudahlah, Dok. Ayo kita pergi. Ayo, siapa takut? Sudah kuduga, yang bikin berisik itu tadi kalian. Wah, kamu ada di sini juga, Tok. Iya. Oh, kalau begitu, kamu gabung sama aku dan Dodo saja. Oke, siapa takut? Ayo, Dok, kita jalan lagi. Oke deh. Wah, ini pasti barang antik nih. Bisa jadi, Mil. Kertasnya saja sudah kuning begini. Dibuat tahun berapa ya? Mana aku tahu. Kamu, Tok. Ada yang bisa kakak bantu adik-adik? Ini, Kak. Al-Quran besar ini bikinan siapa ya? Al-Quran ini dibuat oleh dua orang yang juga merupakan pengasuh sebuah pondok pesantren. Oh, begitu ya? Dulu waktu zaman Nabi, apa Al-Qur'annya juga sebesar ini, Kak? Di zaman Nabi, Al-Quran belum dibukukan seperti ini. Bagaimana orang belajar? Kan tidak ada buku. Semua ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan Nabi dihafalkan di luar kepala. Wow, hebat ya. Lalu mulai dibukukannya kapan, Kak? Kakak jelaskan ya. Penulisan Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, para sahabat Rasul menuliskannya di berbagai media atau tempat, seperti di atas pelepah pohon kurma, di kulit unta, di lempengan-lempengan batu, dan potongan-potongan tulang. Namun,
tidak sedikit juga di antara para sahabat yang memilih untuk menghafalkannya. Semua ini berlangsung mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Wah, lama juga ya. Banyak sekali dong media-media yang ada. Tidak sekedar banyak, tapi juga tersebar di mana-mana. Lalu, kapan dong Kak Al-Quran mulai dibukukan? Nah, dengan pertimbangan agar lebih praktis dan mudah dipelajari, maka di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, dimulailah upaya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu buah buku. Namun usaha ini belum selesai. Maka Utsman bin Affan selaku khalifah yang ketiga melanjutkan upaya ini dengan membentuk panitia khusus yang bertugas membukukan Al-Quran. Apa yang dikerjakan panitia ini, Kak? Wah, pertanyaan bagus, Do. Iya dong, Dodo gitu loh. Mulai deh. Panitia ini menyalin semua tulisan Al-Quran dari berbagai lembaran dan media yang ada ke dalam lembaran kertas yang kemudian mereka jilid menjadi satu buah buku. Dengan dibukukannya Al-Quran ini, banyak manfaat yang diperoleh. Apa itu, Kak? Pertama, menyatukan kaum muslimin pada suatu bentuk mushaf yang seragam ejaan dan tulisannya. Kedua, menyatukan bacaan. Ketiga, pada setiap masa dan zaman, Al-Quran dihafal oleh jutaan umat Islam. Dan ini adalah inayah dari Allah untuk menjaga Al-Quran sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, demikianlah sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Oh, begitu. Luar biasa ya. Coba kalau tidak dibukukan, kita pasti sulit membacanya. Pasti, Mil. Sudah dibukukan saja, masih ada yang susah membacanya. Ah, masa sih? Emang ada, Tok? Ya ada, Dok. Siapa itu, Mil? Keterlaluan betul. Ya siapa lagi? Kamu sudah. Kok aku ya?